malam para pendengar kami, radio streaming kemurahannya. Damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kembali kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengasihi kami, yang telah mau berkorban untuk kami, untuk menebus kami dari kegelapan itu. Engkaulah Tuhan kami yang senantiasa berfirman, berkata-kata kepada kami. Tuhan, malam hari ini kami kembali mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Buat kami mengerti apa yang Tuhan katakan. Uruskan hamba yang berdiri di depan ini, demikian juga para pendengar kami. Tuhanlah yang menjadi guru kami, menjelaskan perkataan-Mu kepada setiap kami yang mendengarkannya malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagian yang kita baca, kita ambil dari surat Efesus. Efesus pasal 1, kita mulai ayat 3. Dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana hubungan Tuhan Yesus dengan setiap orang yang telah percaya kepadanya. Bagaimana hubungan Tuhan Yesus dengan setiap orang yang telah percaya dalam Kristus Yesus. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Memuji Allah. Orang yang telah percaya dalam Kristus Yesus itu memuji Allah. Memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus dan yang membaca surat ini memuji Allah, memuliakan Allah. Dan setiap orang yang ada di dalam Kristus memuji Allah, memuliakan Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memuji Allah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang sudah ada di dalam Kristus Yesus, yang percaya kepada Yesus Kristus, memuji Allah, memuliakan Allah. Karena apa kita memuji Allah? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Yang di dalam Kristus. Setiap orang yang ada di dalam Kristus, yang telah datang kepada Yesus Kristus, yang itu orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus,
telah dikaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Jadi dikaruniakan adalah berkat rohani. Kita tahu ada berkat rohani dan ada berkat jasmani. Tapi di sini dijelaskan setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus dikaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat. Apa berkat rohani itu nanti kita lihat ke bawah. Tapi yang pertama dahulu, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Allah mengaruniakan segala berkat rohani yang ada di surga kepada setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus, hanya oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus, karena kita memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus, kita dikaruniakan. Allah mengaruniakan kepada setiap orang yang memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus, yaitu segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Saya ulangi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Oleh karena itulah kita memuji Allah, memuliakan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus, oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus, Allah telah mengaruniakan segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Apa berkat rohani itu? Yang pertama kita lihat ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab di dalam Dia, sebab di dalam Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan? Sedangkan kita baru berusia mungkin 60 tahun. Tapi di sini disebutkan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Karena Kristus Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dunia dijadikan oleh Yesus Kristus dengan firman-Nya. Dia ada sebelum dunia dijadikan. Dan Yesus telah ditentukan Allah. Yesus telah ditentukan Allah bagi setiap orang yang percaya. Mari coba kita lihat di
Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 17 ayat 24. Ini doa Tuhan Yesus. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, dan dunia dijadikan olehnya, dan Ia telah ditentukan Allah untuk jalan pendamaian. Oleh karena itu, di sini tadi disebutkan, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, itulah ketentuan Allah. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Oleh karena itu, setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus, setiap orang yang memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus, itulah orang-orang yang telah dipilih Allah. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang pilihan Allah. Apa tujuannya dipilih Allah? Yaitu supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang telah dipilih Allah, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Supaya kita menjadi kudus, dikuduskan. Maksudnya dikhususkan untuk Tuhan Yesus. Orang-orang yang dipilih, yang dikuduskan, dikhususkan untuk Tuhan Yesus. Dipisahkan untuk Tuhan Yesus. Menjadi milik kepunyaan Allah. Dari setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah sendiri, yang dikhususkan, dikuduskan untuk menjadi milik kepunyaan Allah, tidak lagi menjadi milik kegelapan. Nah, dengan demikian, setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus, yang percaya kepada Yesus Kristus, adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah menjadi milik kepunyaan Allah. Jikalau kita sudah menjadi milik kepunyaan Allah, maka kita akan dipimpin oleh Allah, diatur oleh Allah. Tentunya tidak bisa lagi kita mengatur diri kita sendiri. Tidak bisa kita hidup sendiri-sendiri. Karena kita telah dikuduskan. Orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus telah dikuduskan untuk Tuhan Yesus. Dipisahkan untuk Tuhan Yesus. Menjadi milik kepunyaan Allah. Sehingga kalau kita sudah menjadi milik kepunyaan Allah, maka kita akan dipimpin oleh Allah. Diatur oleh Allah. Dijagai oleh Allah. Dipelihara oleh Allah. Karena sudah menjadi milik kepunyaan Allah. Maka setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupnya. Tuhan yang memberkati dan menjaga hidupnya. Inilah
berkat rohani yang pertama diperoleh setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Apa tujuan Allah untuk memilih kita sebelum dunia dijadikan? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang dikuduskan menjadi milik kepunyaan Allah. Bagaimana kita sudah menjadi milik kepunyaan Allah? Dikuduskan menjadi milik kepunyaan Allah. Karena setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Allah sendiri. Mari kita lihat di 1 Petrus 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Orang yang ada di dalam Kristus Yesus itu adalah orang-orang yang telah ditebus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang telah ditebus. Statusnya telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Sehingga kita menjadi milik kepunyaan Allah, milik kepunyaan Kristus. Karena kita sudah dibayar lunas oleh darahnya yang mahal. Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sehingga setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus, yang memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus, adalah orang-orang yang telah dikhususkan untuk Tuhan Yesus dan tak bercacat di hadapannya. Sehingga setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang tidak bercacat di hadapan Allah. Karena Tuhan Yesus sendiri telah membayar lunas di kayu salib. Tuhan Yesus sendiri telah berkorban, menyerahkan nyawanya di kayu salib dengan darah yang mahal. Telah dibeli, dibayar lunas, supaya menjadi milik kepunyaan Allah. Sehingga setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus itu tidak bercacat di hadapan Allah. Di hadapan Allah lah yang kita tidak bercacat. Kalau di hadapan manusia mungkin kita banyak kekurangan. Tapi di sini disebutkan, ditegaskan, dijelaskan bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus, yang memiliki persekutuan dengan Kristus Yesus, adalah orang-orang yang tak bercacat di hadapannya, di hadapan Allah.
Jikalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian datang kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk membenarkan setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan telah bangkit. Dia mati karena pelanggaran kita. Dia bangkit untuk membenarkan setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus tak bercacat di hadapannya. Kita ulangi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita memuji Allah, memuliakan Allah, karena untuk itulah kita dipilih, yaitu menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Karena kita tahu di dalam Kristus Yesuslah, oleh karena kita ada di dalam Kristus Yesus, oleh karena kita memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus, oleh karena kita percaya kepadanya, kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah mengaruniakan kepada kita, kepada setiap orang yang percaya kepadanya, segala berkat rohani di dalam surga. Apa berkat rohani tadi? Yang pertama tadi telah kita sebutkan. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya kita menjadi kudus, dipisahkan dari dunia, dikuduskan, dijadikan menjadi milik kepunyaan Allah, dipisahkan dari kegelapan dan menjadi milik kepunyaan Allah. Sehingga setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah milik Allah. Artinya diatur dan dipimpin oleh Allah. Apakah Bapak Ibu mau diatur oleh Allah, dipimpin oleh Allah? Sebab anak-anak Allah adalah dipimpin oleh Allah. Sebab di dalam Dia kita menjadi milik kepunyaan Allah, bukan lagi milik dunia ini. Sehingga kita menjadi tak bercacat di hadapannya. Karena Tuhan Yesus sendiri telah menebus kita dari kegelapan dengan darah yang mahal. Mari kita lihat satu lagi dari Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mengapa kita bisa menjadi milik kepunyaan Allah? Karena Kristus telah mempersembahkan dirinya sendiri
kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Pengorbanan Tuhan Yesus, karena Ia sendiri telah menyerahkan dirinya, mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Itulah yang akan menyucikan hati nurani kita. Itulah yang menyucikan kita dari perbuatan-perbuatan kita yang sia-sia. Allah sendiri yang membuatnya, bukan karena perbuatan kita. Kristus Yesus telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus kita pada kita, Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya sebagai persembahan kepada Allah. Sehingga kita atau setiap orang yang ada dalam Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang memiliki persekutuan dengan Kristus Yesus, adalah orang-orang yang tak bercacat di hadapannya. Orang-orang yang tak bercacat di hadapan Allah. Karena Tuhan Yesus sendiri telah menebus dengan darah yang mahal, menyerahkan nyawanya sebagai persembahan kepada Allah untuk menyucikan segala pelanggaran kita. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami telah sama-sama membaca dan merenungkannya. Bagaimana kami bisa memperoleh berkat rohani di dalam surga, yaitu hanya oleh karena Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami itu, kami boleh memperoleh berkat rohani. Kami adalah orang-orang pilihan. Setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus Yesus telah dipilih Allah supaya kami kudus, supaya kami dipisahkan dari dunia kegelapan ini untuk menjadi milik kepunyaan Allah, untuk mengikut Allah, mengikut Tuhan Yesus, sehingga kami tak bercacat di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sendiri telah mengorbankan dirimu di kayu salib untuk menebus kami, untuk membayar hutang dosa kami. Engkau sendiri telah menyerahkan dirimu sebagai persembahan yang tak bercacat kepada Allah, untuk menyucikan hati nurani kami, sehingga kami dapat beribadah kepada Allah yang hidup itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.